Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan membuat surat lamaran pekerjaan, tentunya pakai bahasa Inggris ya. Di sini saya akan setting dulu layoutnya. Oke. Biasanya kan teman-teman kalau mau mengelamar pekerjaan, ada beberapa perusahaan yang akan memprioritaskan lamaran kita dalam bahasa Inggris. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu tentu saja untuk menyebutkan nama orang yang atau nama kontak dari sebuah perusahaan yang akan kita tuju. Misalnya Mr. Leo ya, Mr. Leo. Mr. Leo itu posisinya misalnya manajer dari restoran Puri Indah misalnya ya. Puri Indah, nggak tahu yang mana tuh Puri Indah, pokoknya ini kita contoh saja ya. The manager of ya, manager apa? Manager of the Puri Indah, misalnya nama restorannya restoran ya, ini ya. Kemudian baru kita tanggal. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris bulan dulu baru tanggal. November misalnya 13 22. Iya. Oke ya. Misalnya atau kelewatan sekarang baru tanggal 8 ya. Misalnya November 9 2022. Oke, kemudian itu baru di awal ya, di apa namanya, di alamat, nama dan alamat ya. Biasanya nama dulu, kemudian posisi the manager of the Puri Indah Restaurant. Atau mau dari belakang, Puri Indah Restaurant Manager, Mr. Leo Puri Indah Restaurant Manager. Ini sama aja ya, tapi biasanya manajer aja dulu ya, harus pakai off, kemudian baru restoran Puri Indahnya dibalik, Puri Indah Restoran. Kemudian kita ke biasanya yang terhormat kan, yang terhormat di sini ya. Yang terhormat itu yaitu dear, koma. Ya. Ini surat lamaran kerja biasanya seperti itu, dear. Dear itu artinya yang terhormat. Tetapi kalau dalam surat non formal, misalnya ke ibu atau ke teman itu, atau ke pacar, dear itu yang terkasih, yang tersayang ya. Itu kalau ke perusahaan, kalau surat formal itu yang terhormat. Terus kalau melamar pekerjaan kita harus mencantumkan dulu dari mana kita mendapat informasi tentang aplikasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut. Ya, bisa saja kita mulai dari I read ya. Ini saya membaca lowongan pekerjaan secara online kira-kira 2 hari yang lalu misalnya. Saya membaca itu I read, tapi bentuk past tense karena kan 2 hari yang lalu, berarti bentuk keduanya, bentuk lampaunya sama begini, cuma beda membacanya read ya. I read suatu, atau saya membaca tentang about. I read about, atau tidak harus pakai about juga. I read an online lowongan pekerjaan. Jadi bukan job vacancy, lowongan pekerjaan bukan vacancy job, tapi job vacancy. An online job vacancy. Ya.
Saya membaca I read an online job vacancy 2 days ago, 2 hari yang lalu. Kemudian, dan saya perhatikan, misalnya apa lagi? Ago, dan saya membaca bahwa restoran Anda yang terkenal itu menawarkan beberapa lowongan kerja. Misalnya mau mengungkapkan kalimat seperti itu. And saya membaca atau memperhatikan sama aja. I notice bahwa restoranmu yang terkenal, kita pakai your. Terkenal dulu baru restoran. Your famous restaurant menawarkan offers, ya. Offers apa? Menawarkan beberapa lowongan kerja. Beberapa itu some. Lowongan kerja bukan vacancy job, tapi job vacancies. Nah, ya. Jobnya pakai begini. Oh, ini pakai about ya. Oke. Saya pakai Grammarly, jadi ketahuan grammarnya harus dibetulkan itu ya. Offer some job vacancies, kemudian titik ya. Kemudian kalimat berikutnya yang akan saya buat, salah satu dari lowongan pekerjaan itu misalnya adalah posisi juru masak masakan Cina misalnya ya. Salah satu itu one of them ya, salah satu dari lowongan pekerjaan itu. Jadi them itu untuk merujuk kepada job vacancies ya. Adalah the posisi is the position of juru masak masakan Cina. Masakan Cina dulu baru juru masak. Jadi Chinese food restaurant. Oh, juru masak itu bukan restoran, chef ya. Oke. Nah, ini saya pakai Grammarly, dia membetulkan sendiri ke spellingnya. Oke, kemudian mau diteruskan atau titik. Jadi salah satu dari posisi yang ditawarkan itu adalah juru masak masakan Cina. Sudah ya. Yang membuat saya tertarik ya. Then tertarik itu I am interested in, harus pakai in ya. Okay. Yang membuat saya tertarik ya. One of them is the position of the Chinese food chef that I'm interested in. Kemudian sudah titik, kita lanjut. Saya tahu bahwa pekerjaan tersebut sangat cocok bagi saya ya. Oke. I know, saya tahu bahwa itu that pekerjaan tersebut, that position, maksudnya posisi pekerjaan tersebut, position is suitable, cocok ya. Suitable bagi saya karena saya lulus dari ya, misalnya because saya I lulus itu graduated, lulus itu sudah lewat berarti ya, I graduated dari akademi, misalnya akademi pariwisata ya. Di akademi dulu ya, akademi pariwisata. Oh, pakai of ya, of tourism. Atau mau from the tourism academy misalnya ya. Academy, nah ininya pakai tourism ya di sini. Tourism
Academy. Jadi from the Tourism Academy, Akademi Pariwisata dibalik ya, menjemahinnya. Yang misalnya dengan jurusan, kalau di Akademi Pariwisata itu ada jurusan Food and Beverage ya. Oke, untuk membahasa Inggriskan jurusan itu langsung saja majoring in, kalau di akademi pariwisata begitu biasanya ada satu jurusan kuliner lah, jurusan pangan ya, tata boga, food and beverage. Nah, ini makanan dan minuman ya. Dan kemudian misalnya saya lulus tahun berapa lulusnya? I graduated misalnya from, atau saya lulus tahun berapa? Misalnya in 2020 ya, 2020 atau 2020. Kemudian titik ya. Terus apa lagi yang akan kita ceritakan di sini? Oke, bebas saja ya, asal berhubungan dengan temanya. Temanya kan surat lamaran pekerjaan. Oke, selain itu, besides ya, selain itu, harus pakai koma ya, selain itu, besides, saya juga punya sertifikat bahasa Inggris. Saya juga punya, I have, punya also. Jadi, saya punya juga, kalau bahasa Inggris I have also, tapi diterjemahkannya saya juga punya ya, a certificate saya punya certificate kan, sertifikat apa? Sertifikat bahasa Inggris dan kursus bakery misalnya ya. Jadi kita two certificates ya of English, bahasa Inggris ya, dan bakery. Titik ya. Ini of salah, berarti harus apa? Nah, in ya. Oke. I graduated in 2020. Ini juga salah ya. Oke, tapi sebenarnya betul ya. I'm interested in dengan yang ada komanya, I'm interested in ya. Besides, I have also 2 certificates in English and bakery. Kemudian apa lagi? Oh, kursus ya, pakai kursus ya. I have also 2 certificates in English and bakery courses. Kursus, karena kursusnya 2, jadi pakai S ya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Yang saya akan lengkapi, yang saya pikir ya. Ya, jadi yang saya pikir that I think ya, yang saya pikir that I think akan melengkapi apa? Melengkapi persyaratan untuk menjadi seorang chef ya, atau juru masak ya. Apa melengkapi, will complete persyaratan, the requirement sebagai seorang chef. For a chefnya huruf besar boleh, for chef ya. Kemudian kita cerita apa lagi di paragraf kedua? Oke, kita cerita apa lagi? Misalnya, saya sadar, misalnya saya tahu latar belakang pendidikan saya tidak akan mencukupi ya tanpa pengalaman kerja misalnya. Nah, sekarang kita akan menceritakan tentang pengalaman kerja. Ya, I know bahwa ya my
latar belakang pendidikan saya, my educational background. Nih, latar belakang pendidikan saya ya. Tidak akan mencukupi, is not enough. Tidak akan mencukupi untuk diterima, to be. Nah, diterima itu kan kalimat pasif. Pokoknya yang diawali dengan di itu pasif. Jadi harus pakai to be. Kemudian kata kerja bentuk ketiga, accepted. Ya, diterima ya. Oke, jadi saya tahu pendidikan latar pendidikan saya tidak cukup untuk diterima di restoran Anda, in your restaurant. Nah, ya. Jadi, saya juga akan menawarkan ya. So, I will also offer, menawarkan 1 tahun pengalaman saya bekerja misalnya di kapal pesiar ya. 1 tahun itu bisa I offer a year. 1 tahun bisa a year ya. A year experience di kapal pesiar in a cruise ya. Ini di kapal pesiar ya. Over a year experience. Ini bisa pakai tanda nah. Ya. A year experience bekerja di kapal pesiar. Kapal pesiar terutama ya di unit atau di departemen food and beverage. Terutama itu kita pakai koma aja ya. Terutama itu particularly ya, particularly in food and beverage department. Oke ya. Ya di kapal pesiarnya di bagian itu ya. Kemudian baru penutup. Ya, kira-kira apa yang akan dituliskan dalam penutup? Ya, saya harap misalnya Bapak ya akan mempertimbangkan pengalaman pekerjaan saya dan latar belakang pendidikan saya yang terlampir misalnya. Nanti kan dilampirkan ya. Oke. Bisa saya harap, bisa I hope ya, atau bisa langsung hopefully ya. Hopefully, kemudian you would. Nah, ini untuk bahasa sopan, bahasa formal ya. You would kindly ya. Bapak akan dengan sangat baik misalnya mempertimbangkan. You would kindly mempertimbangkan itu take into consideration my latar belakang pendidikan saya, my educational background and misalnya pengalaman kerja ya, my educational background and my work experience, ya. Misalnya yang saya akan lampirkan ya that I attach atau terlampir ya, pengalaman kerja dan latar pendidikan saya yang terlampir itu that I attach. Kemudian baru terakhir thank you very much. Ini normal ya, normalnya seperti itu standarnya. Thank you very much ya. Nah, kemudian hormat saya dalam bahasa Inggris biasanya your sincerely atau bisa sincerely yours
atau bisa best regard ya. Bisa pakai best regard aja yang gampang ya. Hormat kami ya, atau hormat saya, best regard ya. Bisa pakai S, kemudian baru nama kita. Nama kita biasanya Diana ya. Diana Halim, misalnya nama saya Rina Herlina. Nggak apa-apa, ini kan ngarang saja. Nah, ini adalah contoh. Oh, ini my work itu bisa diganti ya. The work experience. Oke. Atau juga tidak Pak. Karena my educational background itu sudah ada mainnya ya. Dengan work experience itu sudah menyatu. Jadi bisa aja tidak usah pakai the ya. Nah, ini sorry. Oke, kemudian nah, ini adalah contoh, salah satu contoh surat lamaran kerja di perusahaan dalam bahasa Inggris ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.